Halo investor, kembali lagi di Akademi Kripto, kanal tempat kita bedah tuntas soal investasi, terutama Bitcoin. Beberapa waktu belakangan, banyak banget yang lirik Bitcoin. Harganya yang bisa melesat tinggi bikin banyak orang tergiur. Tapi tunggu dulu, apa kalian tahu kalau di balik potensi keuntungan yang besar, ada juga risiko investasi Bitcoin yang wajib kalian tahu? Jangan sampai cuma lihat hijaunya doang, pas merah langsung panik dan boncos. Nah, di video kali ini, kita akan bongkar tuntas, apa saja sih risiko yang mengintai kalau kalian memutuskan untuk terjun ke dunia Bitcoin? Tonton sampai habis ya, biar investasi kalian aman dan tenang. Risiko pertama dan paling terkenal dari investasi Bitcoin adalah volatilitasnya yang super tinggi. Apa itu volatilitas? Gampangnya, harga Bitcoin itu bisa naik atau turun drastis dalam waktu singkat. Hari ini bisa melonjak 10%, besok bisa anjlok 15%. Ini bukan saham biasa yang pergerakannya cenderung lebih santai. Bitcoin itu bergerak berdasarkan sentimen pasar, berita, atau bahkan cita Elon Musk. Jadi, kalau mental kalian belum siap melihat angka di portofolio kalian berubah drastis dalam hitungan jam, mungkin kalian harus pikirkan lagi. Ini bukan untuk yang jantungnya lemah ya guys. Risiko kedua, ini penting banget, keamanan dunia kripto, termasuk Bitcoin, itu rentan terhadap kejahatan siber seperti hacking dan penipuan. Banyak kasus exchange kripto yang diretas, atau orang-orang yang kehilangan Bitcoinnya karena phishing atau salah mengirim ke alamat yang salah. Sekali terkirim ke alamat yang salah, lenyaplah Bitcoin kalian. Penting sekali untuk selalu menggunakan dompet wallet yang aman, seperti hardware wallet untuk penyimpanan jangka panjang, atau pilih exchange yang punya reputasi keamanan kuat dan sistem autentikasi 2 faktor 2V. Dan yang paling penting, jangan pernah berbagi private key kalian, karena itu kunci harta karun kalian. Risiko ketiga adalah regulasi pemerintah. Ini seperti pedang bermata dua. Beberapa negara sudah mulai mengatur, bahkan ada yang melarang total aktivitas kripto. Perubahan regulasi ini bisa sangat memengaruhi harga Bitcoin. Misalnya, kalau ada berita negara besar melarang kripto, harga bisa langsung anjlok. Di Indonesia sendiri, Bitcoin memang tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, tapi diakui sebagai komoditas yang bisa diperdagangkan. Jadi, penting untuk selalu update dengan berita regulasi, baik di dalam maupun luar negeri. Jangan sampai investasi kalian terganjal aturan yang tiba-tiba berubah. Risiko keempat ini sebenarnya lebih relevan untuk altcoin atau kripto selain Bitcoin, tapi perlu juga kalian tahu konteksnya, risiko likuiditas. Bitcoin memang aset dengan likuiditas tinggi, artinya mudah diperjualbelikan, tapi bayangkan, jika suatu saat pasar kripto tiba-tiba sepi, atau kalian punya aset kripto yang kurang populer, kalian bisa kesulitan untuk menjualnya dengan harga yang wajar. Meskipun Bitcoin jarang terkena masalah likuiditas, tapi perlu diingat bahwa seluruh pasar kripto itu saling terkait. Ketika pasar sepi, atau terjadi crypto winter, bahkan Bitcoin pun bisa jadi lebih sulit diperjualbelikan seperti biasa. Risiko terakhir yang kadang luput dari perhatian adalah risiko teknologi dan inovasi. Bitcoin memang pionir, tapi teknologi blockchain itu terus berkembang. Bagaimana jika di masa depan ada teknologi lain yang jauh lebih efisien, lebih aman, atau lebih terdesentralisasi dari Bitcoin? Meskipun kemungkinannya kecil, potensi adanya Bitcoin killer itu selalu ada. Selain itu, ada juga risiko baik pada sistem, atau masalah teknis lainnya yang bisa memengaruhi jaringan Bitcoin. Meskipun jaringannya terkenal kokoh, bukan berarti 100% tanpa celah. Apa artinya kita tidak boleh investasi Bitcoin? Tentu saja tidak. Artinya, kalian harus berinvestasi dengan bijak. Lakukan riset mendalam DYOR sebelum membeli. Gunakan uang dingin, uang yang kalian siap kehilangan. Jangan FOMO, fear of missing out saat harga melambung tinggi. Diversifikasi portofolio kalian. Jangan taruh semua telur di satu keranjang, dan yang paling penting, terus belajar dan update informasi.